warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa jamain amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mudzakarah dalam kitab Tuhfatur Raghibin karangan yang disusun oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq. Hadirin jemaah rahimakumullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki, panjang umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat, mati husnul khotimah, masuk surga dengan hisab. Dalam diri manusia ini ada namanya penyakit. Bisa penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir ini yaitu anggota kita yang 7. Pertama mata, 2 telinga, hidung, mulut, perut, 2 kaki dan 2 tangan. Jadi ada 7 anggota bisa berbuat maksiat secara zahir. Contohnya seperti mencuri dengan tangan, atau memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telinga, atau mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telinga. Itu penyakit zahir. Kalau penyakit batin, Imam Ghazali di dalam kitab beliau itu ada 10 macam penyakit batin. Di antaranya seperti kabur, sombong, ujub, riya, sum'ah, hubul jah, hubul mal, hubul dunia, cintai pangkat dan sebagainya. Jadi Sidin menerangkan di sini wada'ul qalbi khamsatun. Watul qalbi khamsatun wa tilawatun bi tadabburil ma'na bil batnil khala wa qiyamul lail wa tadarru'u bil sahar wal mujalasatu salihin udhala. Jadi mengobat hati itu ada 5. Pengobat hati yang sedang sakit, penyakit batin itu ada 5. 1. Membaca Quran dengan memikirkan makna. Pertama. Kedua, mengosongi perut, jangan sampai kekenyangan. Ketiga, mengerjakan sembahyang malam, banyak sembahyang malam, tahajud, hajat, taubat, isya. 4. Merendah diri di waktu sahur, artinya istighfar, mohon ampun, merendahkan diri. 5. Sekedudukan dengan orang-orang saleh. Nah, pada umumnya hati manusia adalah berpenyakit, maka untuk mengobatinya itu ada 5 perkara. Pertama, membaca Quran dengan memahami maknanya. Kata Hasanul Basri radhiyallahu an, demi Allah tiada seorang hamba bersubuh-subuh hari membaca Quran melainkan banyaklah dukanya dan sedikit sukanya, banyaklah menangisnya dan sedikit tertawanya, banyaklah payahnya dan kerjanya, sedikit senangnya dan malasnya. Artinya kalau membaca Quran itu hendaknya ia memikirkan maknanya. Kalau makna yang siksa, hendaklah ia sedih atau menangis. Kalau makna yang masalah ke surga, hendaklah gembira di dalam hati, senang. Jadi sedikit sukanya. Hendaklah membaca Quran itu menangis,
hendaklah membaca Quran itu payah, jangan banyak lapang. Artinya mentadabburi membaca Quran. Kedua, mengosongi perut dengan sedikit makan. Sabda Rasulullah SAW, penghulu amal itu adalah lapar. Dan sabdanya pula, lapar itu adalah otak ibadah. Dan sabdanya pula, hidupkanlah hatimu itu dengan sedikit tertawa dan sedikit makan. Dan sucikanlah hati itu dengan lapar, niscaya bersihlah dia dan lunaklah dia. Artinya kita disuruh jangan terlalu banyak makan. Kalau lapar baru makan dan ampih sebelum kenyang. Nah itu artinya jangan memperbanyak makan. Supaya apa? Hati kita lunak, hati kita bersih, suci daripada kekotoran sifat tercela. Ketiga, berjaga malam dengan mengerjakan ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil lail." Wahai orang yang berselimut, yaitu nabi kita. Itu Allah Subhanahu wa taala mengkitab kepada nabi kita. Wahai orang yang berselimut, dirikanlah akan malam dengan bersembahyang. Kata Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, ketahuilah bahwasanya mendirikan malam itu seberat-berat pekerjaan atas nafsu, utama lagi sesudah tidur. Hanya saja dapat mudah mengerjakannya kalau sudah terbiasa dan berkekalan dan sabar menanggungi kepayahan dan mujahadah pada permulaan. Dan akan terbukalah pintu berjinakan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kelezatan munajat, berbisik dan bersendiri dengan dia. Kalau dia telah mendapat yang demikian, dia tidak akan jemu lagi mengerjakan ibadah, lebih lagi malas, seperti apa yang telah dijumpai orang para soleh. Sehingga setengah mereka berkata, jika ahli surga mendapat apa yang kami rasai, itu sungguh mereka sudah beruntung. Artinya apa? Mengerjakan amal ibadah di malam hari itu payah, sulit, uyuh. Maka permulaan itu dikarasi, dicangkali, diracini karena bertentangan dengan nafsu. Nah, seberat-berat pekerjaan atas nafsu mengerjakan sholat malam itu. Kalau sudah terbiasa, maka akan nyaman, akan enak, akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu bermunajat akan terbuka, kelezatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah terbiasa. 4. Rendah diri waktu sahur, karena pada waktu itulah orang yang dapat berbisik dengan Allah, dan berdoa pada waktu itu segera diterima seperti sabda Nabi kita Muhammad SAW. Turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Dikata siapa-siapa, dia berkata siapa-siapa meminta akan aku, niscaya aku terima. Artinya sepertiga malam terakhir itu jam 2-an atau jam 3. Nah, itu insyaallah kalau kita meminta akan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan, itu pasti dikabulkan, tapi Allah taala kita tidak tahu kapan dikabulkannya. Doa kita itu pasti diangkat, pasti dikabulkan, tapi Allah taala melihat sikon kita kapan ini dikabulkan. Nah, jadi kita bersabar dalam berdoa. 5. Kedudukan dengan orang-orang soleh, maka dengan berkumpul mereka itu dapat mengikuti amal pekerjaan mereka dan meneladani budi pekerti mereka yang baik, seperti disebutkan di tentang pergaulan dahulu. Itulah 5 perkara yang obat penyakit dan
kerusakan hati manusia. Dan setengah ulama menambah lagi satu perkara, yaitu makan barang yang halal. Itu adalah obat yang paling utama sekali, karena segala macam ibadah itu tidak diterima kalau dia memakan hal yang haram. Jadi kita hendaklah kita memakan makanan yang halal. Kalau memakan yang haram, maka amal ibadah kita itu ditolak, tidak diterima. Dan hati kita pun kalau makan yang haram akan sakit, akan banyak penyakit. Ya, selama kita makan yang halal, maka ibadah kita itu diterima dan segala tubuh kita terhindar daripada yang haram. Mungkin sampai di sini saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.